What's up my gym boy. Hari ini gue mau main deadlift, ada back day juga. Mungkin nanti ada mau main pull up, ada apa, row, back row, gue lupa namanya, anjing lupa gue. Terus ada main tangan juga. Hari ini hari yang sangat cerah men. Sekarang jam berapa ya anjir, gue cek dulu udah jam berapa. Sekarang di jam 8 malam men. 8 malam tadi gue udah pemanasan kurang lebih ada setengah jam. Pokoknya tiap kali gue main back atau squat itu back atau leg, gue ada pastinya pemanasan lower back men, karena penting banget. Karena kalau lower back gue nggak ready untuk squat ataupun deadlift, takutnya nanti bisa cedera atau apapun itu. Dan pas gue latihan lower back, gue udah main good morning mungkin sampai 60 kilo lah, ya 50 kilo. Sekarang ini gue mau pemanasan deadlift. Tadi gue udah set up, ini ada 180 kilo kurang lebih sini, dan sekarang di atas nih ada 60 kilo. Jadi gue mau pemanasan dari 60 kilo dulu men. Easy peasy men. Rencananya gue hari ini tetap stay di 200 kilo, tapi gue harap semoga aja gue bisa 2 rep, karena di sesi sebelumnya gue udah 100 kilo 1 rep, dan habis itu tenaga gue habis, gila anjing banget. Dan sekarang gue udah pulih dari sesi sebelumnya, seharusnya gue bisa 2 rep harusnya ya. Tapi kita lihat aja lah. Terlebih lagi di jam-jam sekarang ini rame banget sama orang-orang yang baru nge-gym pada pulang kantor, nge-gym, pulang sekolah, nge-gym, pulang les, nge-gym. Jadi ini mungkin bakal jadi tontonan buat orang-orang sekitar kali. Gila nih orang keren banget 200 kilo, damn bro. Kuat banget anjing. Badannya gede pula. Padahal nih badan segini-segini doang anjir. Nggak ada berubah-ubahnya. Udah jalan 3-4 tahun lah badan gua nge-gym. Yang gue harapin sih semoga aja deadlift gue nggak menarik perhatian orang-orang sekitar lah. Gue takut gue jadi artis men di sini men. Gue takut terkenal. Gila. Wih tuh orang keren banget tuh 200 kilo deadlift, cing. Ganteng lagi, wangi lagi. Gila tuh sih melayang tuh. Di pemanasan gue campur sama RDL, dan tadi pas gue RDL burung gue kejepit anjing. Mungkin karena pakai celana kargo ya. Entah kenapa kalau nge-gym pakai celana panjang apalagi kargo kayak gini menambah kesan fashionista aja sih kalau nge-gym. Kalau orang-orang lain kan biasa pakai celana basket, baju bola apapun itu ya. Ini kargo terus atasnya ngepres, gila keren banget men. Dan ini celana gue agak kedodoran jujur aja. Nah, kalau gue pakai ban pinggang makin nggak enak posisinya. Jadi ini gue agak kedodoran dikit. Pertanyaannya adalah kenapa gue pakai jeans kargo buat nge-gym? Jawabannya simple. Ini gue udah mau cuci men. Gue udah pakai 2 minggu, kurang lebih 3 minggu. Jadi harus gue cuci. Jadi sekalian kotor sekalian men. Jadi gue nggak peduli kalau di celana gue banyak kapur sini, karena sekalian mau dicuci kan. Jadi hemat cucian gue. Kalau gue pakai jeans sehari cuci lama-lama jeans gue rusak anjir. Jeans kan gitu ya, nggak boleh cuci terlalu sering. Lu kalau seminggu aja masih aman lah. Tapi tergantung dari cara lu pakai ya. Kalau misalkan lu
selama seminggu cuma pakai ke mall gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan lo seminggu pakai buat nambang, nah itu baru kotor aja. Tapi nggak tahu sih, kalau orang tambang kayaknya bisa lama dia baru cuci, sebulan baru cuci kayaknya. Nggak tahu ya, gue bukan orang tambang sih. Oke, sekarang udah 140 kilo, tapi masih pemanasan men. Walaupun ringan, tapi harus dianggap serius, karena deadlift tidak boleh dianggap remeh men. Oke, ringan, ringan, ringan. Coba sekali lagi. Oke. Cuma tadi salahnya pas gue udah selesai angkat, gue tuh nggak buang napas ketika gue turunin beban deadliftnya. Jadi masih ketahan. Takutnya kalau terlalu dibiasakan nanti gue bisa pingsan ya. Lu sering lihat kan orang-orang yang setelah deadlift agak pingsan gitu. Karena itu oksigennya itu nggak masuk ke otak men. Terhenti ketika lu tahan napas. Oke, ada 140. Sekarang gue naikin temponya 180. Bro. Jujur ada alat ini ngebantu banget anjir, yang buat ngangkatin beban deadlift. Jadi tinggal sekali gerakan langsung keangkat. Kalau misalkan lu pakai beban kecil, lu ganjal, itu makan banyak waktu aja. Karena lu kan harus kanan dan kiri untuk diubah berat bebannya. Ini gue coba dulu pemanasan sekali 180 nggak pakai belt. Prosesnya sih kuat ya. Tapi gue mix grip. Kalau gue grip biasa nggak bakal kuat. Grip gue belum kuat. Oke, dah, mantap, lower back aman, nggak terlalu banyak motion lower back gua, dan pas ngangkat, menurut gua tadi nggak terlalu tegang lower backnya, jadi gua nggak menggunakan kekuatan lower back untuk naikin. Masih di lower body semua, masih aman, lower back juga nggak ada sakitnya. Oke, gua rasa udah selesai pemanasannya. Sekarang gua mau langsung ke top set 200 kilo 2 rep. Please men, semoga gue berhasil men. Saatnya 200 kilo udah gue setting di sini. 200 kilo di sini kurang lebih berapa nih, 20, 40, 60, 80, 90, masing-masing 90 kilo, dan barnya 20 kilo, berarti 180 ditambah 20 total 200. Now, gua nggak tahu apakah gua bisa 2 rep atau enggak. Pokoknya 1 rep sudah pasti harusnya bisa gua dapat. Dan kita langsung aja men, nggak pakai basa-basi. Gua harap gua nggak menjadi tontonan para cewek cakep di sini ya. Please. Gua nggak mau terkenal di sini. Canda anjing. Tuh, coba lu benar. Oke.
Not bad. 3 rep melebihi goals gua hari ini, men. 2 rep tapi malah 3 rep. It's really good for me, bro. Jadi gua memaksakan tenaga gua lah. Karena pas gua di reps kedua, gua mikir, oh, form gua lagi bagus banget nih. Gua nggak merasa sakit lower backnya, dan pas ngangkat pun reps kedua mungkin di sekitar RPM 8, reps pertama RPM 7,5. Jadi gue pikir oke, kayaknya kalau reps ketiga nggak bakal masalah deh, gue masih ada tenaga, jadi langsung aja. Walaupun di terakhir agak berat dikit, tapi overall aman. Form gue pun juga nggak berantakan. Jadi gue rasa untuk deadlift hari ini sangat-sangat bagus, men. Sangat-sangat bagus. Mungkin harusnya gue tadi 4 reps ya, cuma gue pikir udahlah, next ya. Bagus, not bad, really good. Tadi set pertama udah selesai, dapat 3 rep 200 kilo. Sekarang gue pikir tadi tenaga masih banyak, 200 kilo bisa 3 rep. Gue coba lagi 200 kilonya, tapi mungkin gue dalam repetisi yang lebih rendah, mungkin di 1 atau 2 reps paling banyak. Pokoknya kalau misalkan tadi, kalau gua repsnya pertama udah oke, gua coba naikin lagi ke reps 2. Jadi istilah kata sampai failure lah. Tapi kayaknya kalau deadlift sampai failure serem gak sih, anjir? Takutnya pingsan terus segala macam kan. Masa basa-basi lagi deh. Langsung aja. Nggak, habis. Tadi di repetisi pertama sebenarnya gua nggak berhasil buat ngelock maksudnya. Jadi pas agak begini tuh nggak sampai lurus, mungkin agak bengkok dikit lah, nggak lurus banget. Jadi tadi nggak kehitung sih. Tapi itu kalau misalkan di kompetisi, tapi karena ini masih sesi latihan, jadi ya udahlah, mau nggak mau. Karena kalau misalkan dalam sesi latihan ini pasti bakal banyak kegagalan yang kita alamin, men. Jadi nggak usah takut gagal, karena gagal itu udah pasti bakal lu alami ketika lu latihan. Namun kalau misalkan lu ngelakuin hal tersebut di hari H yang sangat penting banget, lu harus ngasih 100%, men. Kalau bisa jangan gagal, tapi lu berhasil dengan segala kemampuan lu, men. Tapi kalau misalkan gagal juga di hari H, ya udah, mau gimana lagi, pasti bakal banyak kesempatan berikutnya kan. Semoga. Kita masuk ke set terakhir. Mungkin di 180 kilo kali ya. Karena kalau 200 sudah nggak kuat gua. Kalau misalkan 190 juga tanggung sih. Maksudnya. Jadi tuh jangan terlalu berat-berat. Karena kan tadi udah 200 kilo cukup berat ya. Tapi nggak tahu sih, mending 190 atau 180. 180 aja dah. Mungkin gue cuma bisa 1-2 rep kali ya. Should be easy. 180 1-2 rep should be easy. Ngentot. Udah 1 rep aja anjing. Tadi di rep pertama
kurang oke. Agak narik. Maksud gua lower backnya ketinggalan feeling gua tadi. Habis. Sama anjing kejepit aja celana gua. Kejepit di celana gua. Capek. Berarti untuk sesi deadlift kali ini gua kasih nilai 8 lah. 8. Di reps kedua sama reps ketiga kurang oke sih. Tapi ya mau gimana lagi, tenaga udah habis. Dan yang penting di set pertama cukup oke sih, 200 kilo 3 reps itu mantep banget, not bad. Sekarang lanjut ke sesi pro. Now setelah deadlift ini gue masih main lagi di tempat yang sama dengan beban yang lebih ringan di 100 kilo. Gue main barbell row men, karena dari kemarin kayak gue lagi jarang main barbell row, takut powernya hilang, jadi mau gak mau gue harus barbell row hari ini. Dan barbell row itu bagus banget buat pack, buat gue pribadi ya, dan untuk nambah strength juga bagus banget men. Tapi tidak terlalu bagus untuk hypertrophy di back lu, karena sulit untuk dikontrol bebannya. Tapi untuk strength bagus banget. Masih pakai momentum yang cukup banyak di 2 reps terakhir, tapi di 5 reps pertama masih oke, nggak terlalu banyak momentumnya. Dan makanya tadi gue bilang untuk strength bagus banget, tapi untuk hypertrophy kurang bagus untuk terlalu MMC-nya men. But overall barbell nggak bakal gue skip di program gue. Superset main perut, main oblik penting banget. Wah, biar badan lu makin estetik men. Oh. Wah. Pedas. Pedas banget. Tapi entah kenapa masih kurang oke kalau oblique. Main yang gerakan tadi gua harus cari gerakan lain untuk fokus ke oblique men. Itu kayak kurang banget. Kurang cukup gerakannya. Setidaknya 80 kilo gua masih bisa lah nggak pakai momentum. Dan masih ringan hitungannya. Mantap sih 8 reps. 2 kali ya tanggung.
Dah anjing, sakit. Bukan sakit sih, tenaganya habis. Saya kalau barbell row ya, yang trik sulitnya itu tangan lu udah habis tenaganya, tapi back lu tuh masih ada buat ngangkat. Jadi kadang tuh orang masih banyak yang menggunakan tenaga tangan untuk naik, padahal seharusnya tangan ini hanya sebagai penyangga penghubung antara otot back lu dengan beban yang mau diangkat. Dan sebenarnya kalau misalkan biar nggak terlalu capek tangannya, lu harus ngangkat pakai tenaga back biar muscle man connectionnya lebih dapat di back. Dan kadang tuh trik main barbell row di situ men yang sulitnya, sulit banget. Oke, lanjut superset. Las. Masih sulit men untuk dapetin muscle man connection di oblique, sulit. Harus ada gerakan oblique satu lagi men, nggak bisa ya ngandelin yang tadi doang. Oke, nggak usah basa-basi, langsung aja gue selesain set terakhir men. Bukan perutnya yang pegel, tangannya pegelnya. Sekarang gerakan ketiga, ini masih cukup berat, main pull up man, tapi ini gua bebannya 10 kilo aja karena jujur kayaknya tenaga back gua udah mau habis men. Ini pun gua nggak tahu bisa kuat berapa rep. Kita coba dulu aja bisa berapa.
habis. Oh, gila baru saya pertama aja tapi bersemangat gila. Pegel men. Pegel. Sedikit pegel deh untuk pull up-nya, bukan lebih ke muscle main connection tapi tenaganya habis 10 kilo apa ya, cukup pas lah bebannya, cukup pas, masih bisa gua angkat lah. Tapi mungkin set kedua gue coba kurangi bebannya ke 7,5 kilo karena pull up tuh gue lebih fokus ke hypertrophy sih, lebih ke muscle main connection ya. Nggak, yang penting kalau berat-berat nggak terlalu prioritaskan lah, itu belakangan gue. Untuk superset main lat race 12,5 kilo. Pegel banget. 12,5 pegelnya. Fuck, pegel anjing. Pegel. Capek banget gila. Pedih aja. Next, turunin, jangan 12 lagi. Habis tenaga gua, mending 10 kilo. Sekarang masuk set kedua. Beban gua tetap coba di 10 kilo aja. Karena tadi pas gua lihat di video set pertama, gerakannya masih oke dan muscle main connectionnya masih dapat men. Jadi udah langsung aja. Gua nggak tahu ini kuat berapa reps. Kayaknya max gue di 7 reps deh. Kalau ke reps 8 habis ya. Tapi di sisi lain kalau reps 8 foamnya udah cak-cakan deh. Jadi gue tetap set di reps ke-7 aja. Yang penting tetap dapat men. Lanjut superset.
Ya. Oh. Di set pertama lat race gue masih bagus, cuma kalau dibanding dengan set kedua lebih terkontrol. Set kedua temponya sama, angkatannya juga lebih mantap untuk masalah connectionnya ya, karena ini bannya lebih ringan juga, pasti ngaruh banget. Tapi untuk yang set ketiga kayaknya gue tetap di beban segini aja deh, nggak usah naik lu abis. Habis. Habis men. Akhirnya selesai juga anjing pull up-nya. Capek banget anjing. Sekarang gue mau main overhead press. Ini jadi ada bahu juga ya hari ini ya. Kenapa bahu? Karena kemarin tuh gue belum sempat superset bahu men. Jadi mumpung lagi sempat superset bahu. Ini di 60 kilo, masing-masing sisi di 20 kilo, dan harusnya sih masih kuat ya. Reps, not bad. Di 60 kilo. Ini rekor gue sih selama gue main overhead press di 6 reps dengan bebannya sama. Biasanya tuh gue paling 4 reps, 5 reps. Sekarang udah 6 reps, not bad lah. Ada penambahan 1 reps kurang lebih. Walaupun tenaga gue nih udah habis, udah capek banget jujur, tapi harus lanjut. Hammer curl 8-10 reps.
Ah. Oh, pedes. Jadi menurut gue pribadi ya, salah satu cara tahu apakah lu atau kuat itu diukur dari overhead press. Ini pendapat gue pribadi. Karena overhead press ini mencakup apa ya? Satu tenaga di tangan. Ini kalau yang gue rasain ya. Dan juga apa ya? Kayak itu kalau overhead press jarang dilatih sama orang. Let's go. Oh, enak banget. Forearm gue nggak gitu pedes sih, cuma berasa nyengat ya. Mungkin karena hari ini gue cuma main hammer curl untuk forearmnya. Nyengat banget. Pedes men. Oh shit. Hari ini gue udah main berapa gerakan ya? Deadlift, barbell row, pull up, terus overhead press. Untuk supersetnya tadi ada hammer curl, lat raise, oblique 7,
sama udah kali ya 7 ya. Besok rencana sih pengen main arm day ya, cuma lihat dulu deh. Sekarang udah jam 22.12 men. Tadi gua datang sini kurang lebih setengah 8-an, nyampe pemanasan kurang lebih setengah jam, jadi jam 8. Overall gue udah di sini kurang lebih 4 jam sekian lah, dengan workoutnya kurang lebih 3 jam kurang lah, belum 3 jam lah, yang penting udah mau nyampe 3 jam. Itu kita langsung flexing aja gimana back komen. Jadi sekarang sampai di penghujung acara, gue pengen lihat kira-kira back gue sekarang ngepumpnya gimana men, bentar ya. Gue nggak tahu sih dari bentuk back gue gimana. Gimana sih posingnya anjing? Sumpah men, gue nggak tahu cara posing back gimana men. Masih ngentot. Udah ngentot. Nggak tau lah. Pokoknya gitulah kurang lebih back gue. Thank you banget hari ini udah nonton semuanya. Gue bakal berusaha lebih baik lagi untuk sesi berikutnya. Thank you guys semua. Bye.